Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Karena kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, rasa cintanya Allah kepada kita, tidak akan mungkin kita akan bertemu pada hari ini walaupun lewat media maya. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah keterampilan berbicara mengenai etika bertelepon sebagai bentuk keterampilan berbicara. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Etika dalam bertelepon. Yang pertama, menjawab dalam ketika ada orang yang menelpon, maaf, ketika ada yang sedang menelpon, pastinya ada nada dering kan, karena sudah sistem dari telepon sendiri memiliki nada dering, sehingga kita mengetahui ada yang menelpon. Nah, terkadang ada beberapa nada dering itu yang menandakan sudah berapa kali atau sudah berapa lama orang tersebut menelpon. Sehingga kalau bisa, cobalah paling lambat itu menjawab selama tiga kali dering. Sehingga kalau misalnya lebih dari itu bisa saja dianggap orang tidak sopan gitu, karena apalagi kalau misalnya yang nelpon orang penting gitu kan, orang yang bisa dikatakan memiliki jabatan yang oke gitu. Sehingga selambat-lambatnya adalah 3 dering. Dan yang berikutnya menyapa dengan ramah. Biasanya kalau misalnya orang tidak dikenal ya, kita harus mulai menyapa dengan ramah. Kalau misalnya sama teman-teman aja ya boleh halo, gimana bro, dan sebagainya gitu. Tapi kalau dengan orang yang sifatnya itu resmi dan juga memiliki pangkat yang cukup tinggi, menyapa dengan ramah itu biasa saya selamat pagi atau mungkin assalamualaikum, bagaimana kabarnya, selamat siang dan sebagainya. Berikutnya memperhatikan bahasa tubuh. Sebenarnya bahasa tubuh kita rasa nggak masuk lah ya, ketika nelpon kenapa sih bahasa tubuh juga masuk gitu kan. Yang terpenting itu ketika kenapa bahasa tubuh itu penting, itu ketika kita terlalu banyak menggunakan, gerakan atau menggerakkan tubuh terlalu banyak, bisa saja mengakibatkan suara kita tidak jelas atau mungkin apa yang kita katakan menjadi samar-samar karena, beberapa gerakan itu mempengaruhi gitu, ketika kita sedang berbicara. Walaupun kita memakai postur seperti ini, mungkin ada sedikit suara gemetar dan sebagainya. Yang berikutnya adalah berbicara dengan jelas. Hal ini yang paling penting banget karena kalau misalnya kita sudah berbicara jelas, kita akan memberikan informasi yang tepat juga kepada si penelpon. Tapi kalau berbicara kita tidak jelas, ditambah juga kalau telepon ya tidak sejernih tidak sejernih berbicara langsung, ya mungkin saja terjadi kesalahpahaman gitu ketika sedang menelpon. Berikutnya adalah melakukan active listening. Ketika kita bertelepon, otomatis wajah kita itu tidak terlihat ataupun postur tubuh kita. Lawan bicara tidak akan tahu gitu, kita lagi ngapain gitu. Tetapi untuk, tetap menyatakan bahwasanya kita masih mendengarkan, ya gunakan active listening atau kita, mendengarkan dengan aktif. Seperti misalkan mereka memberikan suatu informasi, ya kita jawab, "Ya, benar." Betul sekali. Jadi si penelpon merasa bahwasanya kita menghargai mereka dan kita masih berada dalam jaringan yang sama. Dan berikutnya menggunakan bahasa yang tepat. Biasanya ini lebih variatif dan dilihat dulu siapa yang kita telepon gitu, dengan siapa kita bertelepon. Kalau misalnya dengan orang yang sifatnya resmi, otomatis gunakan bahasa yang lebih baku dan juga formal. Yang kemudian menjaga nada bicara, karena nada bicara ini bisa menjadi salah satu, puncak dari kesalahpahaman gitu, padahal kita hanya ingin mengatakan hal-hal yang bersifat santai, namun karena nada bicara kita yang rada-rada ngegas, rada-rada tinggi, menyebabkan kita tidak bisa, orang bisa aja salah paham dengan apa yang kita katakan.
sehingga cobalah untuk menjaga nada bicara. Kita lanjut yang berikutnya, bahasa dalam bertelepon. Kalau bahasa dalam bertelepon ya mungkin aku rasa juga bervariasi juga ya setiap orang, tetapi ini mungkin beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bertelepon. Yang pertama adalah greetings atau sapaan. Sapaan itu penting sekali dalam memulai bertelepon karena kalau sapaannya udah nggak enak itu sampai akhir juga kurang enak jadinya kan. Sehingga cobalah untuk sapaan itu yang terbaik gitu, misalkan seperti, "Halo, selamat pagi," "Assalamualaikum," "Bagaimana kabarnya sekarang?" Gitu. Disesuaikan dengan siapa lawan telepon kita gitu. Dan berikutnya introducing yourself. Introducing yourself ini berarti memperkenalkan diri sendiri. Dimana kalau misalnya kita menelpon nomor yang mungkin belum mengenal siapa kita, otomatis kita memerlukan untuk, memberitahu siapa sih kita gitu. Sebelumnya saya adalah, A dan saya bekerja di sini, umur saya segini, dan sebagainya gitu. Untuk introducing yourself atau memperkenalkan diri itu ya disesuaikan lah ya dengan siapa yang ingin kita telepon. Kalau misalnya rekan bisnis atau mungkin, bos, perusahaan ya tentu kita memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Berikutnya adalah asking about the caller name. Ini merupakan, menanyakan, misalnya kita mendapat telepon dari orang yang mungkin tidak dikenal, secara, sopannya mungkin kita bisa menanyakan siapa sih yang nelpon ini gitu. Mungkin dengan, "Maaf sebelumnya ini dengan siapa yang berbicara?" Atau, "Maaf sebelumnya ini dengan siapa dan mau perlu apa?" Gitu. Dan yang berikutnya ada bersangkut paut yang tadi talking about the reason for calling. Kita menanyakan kenapa nelpon gitu. Ada alasan apa menelpon. Misalkan seperti, maaf sebelumnya ada keperluan apa ya menelpon ke sini gitu. Berikutnya asking to speak someone. Misalkan, ketika telepon ya, telepon beda dengan handphone. Kalau handphone kita bisa ibaratnya milik pribadi lah gitu, tapi kalau telepon berada di rumah biasanya dan itu milik umum. Dan bisa aja satu orang penelpon itu mereka ingin, berbicara dengan orang yang lain di dalam rumah gitu. Jadi kita tanyakan gitu, mau berbicara dengan siapa? Kalau misalnya ingin berbicara dengan kita, ya kita lanjut berbicara, tapi kalau misalnya ingin berbicara dengan orang lain, ya kita panggilkan gitu. "Maaf sebelumnya ingin berbicara dengan siapa ya?" Gitu. Dan yang terakhir, dalam menutup telepon, ending the call, biasakan, orang yang menelpon yang lebih dahulu mematikan telepon gitu. Jangan kita juga yang mematikan terlebih dahulu gitu, karena ibaratnya tidak sopan gitu kan. Karena, kita belum tahu kan apakah orang ini memiliki keperluan lain gitu dan kita main matiin aja itu rasanya nggak oke banget. Sampai dia udah selesai dengan semua informasinya, kalau dia ingin mematikan berarti dia sudah selesai dengan semua alasan mengapa dia nelpon, gitu. Kita lanjut berikutnya, praktik dan langkah-langkah bertelepon. Yang pertama, pegang ganggang telepon dengan baik, ya ini mungkin kita semua sudah bisa ya melakukannya untuk memegang gagang telepon, tapi usahakan memang, meletakkan gagang telepon yang baik dan benar di bagian atas itu speaker dan di bagian bawah itu, mic-nya. Yang kedua, usahakan nafas kita pada saat berbicara tidak terdengar seperti mendengus di telepon. Jadi kalau misalnya, terlihat sangat, apa ya, terdengar begitu dekat ya, kalau misalnya dekat sekali letak teleponnya dengan mulut kita, biasanya suara kita akan lebih, samar gitu dan banyak berisik karena juga ada udara yang keluar dari, mulut dan juga hidung gitu. Jadi usahakan jaraknya yang benar-benar udah fit gitu, udah oke gitu. Berikutnya ucapkan salam dengan baik saat kita menelpon atau menerima telepon ya, seperti selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum gitu. Berikutnya jangan lupa tanyakan identitas penelpon dengan kalimat, "Boleh tahu dengan siapa? Mas, Ibu, saya dengan bicara?" Gitu.
Kemudian gunakan smiling voice selama berbicara berlangsung, bahkan sejak pertama mengucapkan salam. Jadi dengan smiling voice itu berbeda dengan berbicara yang biasa gitu. Ketika kita smiling voice, kita menggunakan, mimik wajah untuk berbicara gitu. Misalkan berbicaranya selamat pagi, dengan selamat pagi itu beda. Jadi terdengar lebih excited, lebih bersemangat dalam menjawab telepon seseorang gitu. Berikutnya, selama pembicaraan jaga kecepatan berbicara atau pitch control agar tidak terlalu cepat atau lambat. Jadi, kalau misalnya ini tuh lebih ditempatkan untuk interview atau misalnya hal-hal yang sifatnya resmi dan tidak boleh ada kesalahan. Biasanya yang seperti ini tuh kita benar-benar memperhatikan dan bisa kita latih terlebih dahulu gitu. Bagaimana sih kecepatan kita dalam berbicara atau lambatnya gimana agar si interviewernya itu pewawancaranya itu ngerti gitu kita ngomongnya apa karena tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Jadi normal aja. Berikutnya, simak baik-baik pesan atau kalimat yang diucapkan lawan. Jadi jangan sampai kita tidak mendengarkan gitu apa yang dikatakan orang gitu kan. Kalau bisa kita benar-benar mencari, inti dari konsep, inti dari apa yang mereka sampaikan sehingga mereka benar-benar merasa dihargai ketika kita mengerti dengan, cerita panjang lebar mereka gitu. Berikutnya, apabila tidak mengerti, tidak ada salahnya kita melontarkan pertanyaan. Nah, ini udah sering kali lah ya kalau tidak bertanya sesat di jalan gitu. Jadi usahakan untuk benar-benar, misalnya ada kesalahan, apa ya, salah dengar atau mungkin tidak jelas gitu atau putus-putus atau bagaimanapun, upayakan untuk kayak, "Mohon maaf sebelumnya, saya tidak mendengar apa yang tadi Anda ucapkan," dan sebagainya. Berikutnya, simpulkan hal-hal penting sepanjang pembicaraan sebelum mengakhiri pembicaraan. Sebenarnya ini bersifat, apa ya, choice ya, pilihan. Sebenarnya nggak harus ya semua orang melakukan kesimpulan, emangnya diskusi gitu ya pakai kesimpulan. Tapi hal itu baik untuk dilakukan, dan dilihat lagi konteksnya bagaimana. Kalau misalnya konteksnya memang memerlukan kita memberikan kesimpulan, ya maka pakailah, kalau mungkin nggak memerlukan, ya nggak usah gitu. Yang berikutnya, akhiri pembicaraan dengan pertanyaan seperti, "Apakah ada lagi yang bisa kita bantu?" Nah, ini seperti yang sama ya dengan menutup telepon tadi. Kalau misalnya mereka sudah tidak memiliki apapun lagi untuk lakukan yang kita bantu ya, ya udah kita tutup telepon, kita akhiri pembicaraan, udah gitu. Jadi kalau bisa ditanyakan terlebih dahulu, "Ada lagi nggak yang bisa saya bantu?" Gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita tutup aja dan sebagainya. Dan berikutnya, yang menghubungi atau menelpon adalah yang meletakkan menutup ganggang telepon. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang menghubungi itulah yang, menutup terlebih dahulu telepon gitu. Karena mereka yang menghubungi, jadi mereka yang akan lebih tahu gitu, mereka butuhnya apa dan selama apa yang mereka inginkan. Dan ya kalau untuk praktik secara langsung, mungkin dari kita semua bisa langsung mencobakan ya, gimana sih praktik dan, langkah-langkah bertelepon yang benar gitu. Karena kalau sebuah teori aja kita dalami rasanya itu kurang membantu ya untuk, kebaikan kita ke depannya. Jadi kalau misalnya kita memiliki kesempatan untuk melakukan, apa ya, kegiatan bertelepon, ya cobakan etika telepon yang baik dan benar seperti ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata karena kesalahan sepenuhnya milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.